Assalamualaikum semua. Jumpa lagi bersama saya Triani Yuliana. Kali ini saya akan membacakan novel yang berjudul Cinta untuk Visa part 25. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Part 25. Mulai tidur sekamar. Ayo masuk. Tangan kanan Pak Dava terulur menarik koperku, sementara tangan kirinya menggenggam erat jemari kananku. Entah sudah berapa kali hati ini hancur berkeping-keping dibuatnya. Sesaat selesai kurangkai, sesaat kemudian dihancurkannya lagi. Rupanya setelah hampir 1 bulan pernikahan pun, aku belum bisa memahami keinginannya. Lelaki itu selalu memintaku untuk tinggal setelah memberikan luka. Akan tetapi tidak pernah memberikan sebuah penjelasan yang berarti. Terlalu pasrah, atau bisa juga dibilang terlalu bodoh. Aku bukannya tidak mengerti akan segala tanggung jawab sebagai istri. Sebelum menikah, Mama berkali-kali mengingatkanku untuk berusaha menjadi istri yang salihah, yang selalu taat terhadap suami. Seorang istri akan mudah masuk ke dalam surga dari pintu manapun, asalkan melakukan 4 hal, yaitu salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjauhi zina, dan taat kepada suami. Namun karena lelah yang membebat hati, emosi ini sering tak terkendali, meninggikan suara pada suami, padahal sudah berupaya untuk menahan. Semoga Allah mengampuni segala dosaku dan memberi kekuatan hati untuk menjalani jalan yang terjal dalam pernikahan ini. Akhirnya hanya bisa pasrah saat tangan itu menarikku. Seburuk-buruk sikap suami, aku sadar bahwa kalimat perintahnya harus ditaati, terkecuali jika melenceng dari syariat Islam. Pak Dava menarik koper hingga tepat di depan kamarnya. Ingin segera melepas tangan dari genggamannya, tetapi dia malah mengeratkan, membuatku merasa kesal. Aku semakin tercengang di saat koper itu malah dibawa masuk ke kamarnya. "Lepaskan!" Aku menatapnya tajam seraya menarik tangan sekuat tenaga supaya terlepas. Dan berhasil. Tak ingin menyanyiakan kesempatan, bergegas mengambil alih koper di tangannya. Namun, lagi-lagi Pak Dava berbuat sesuka hati. Dia semakin menjauhkan koper dariku hingga meletakkannya di depan lemari. "Sebenarnya, apa mau Bapak?" "Mulai saat ini, kamu tidur di sini," terangnya sembari duduk di tepi ranjang. "Oh, maaf, tidak bisa. Saya bisa tidur di kamar saya." Aku geram, tegas menolak keinginannya. "Saya lelah, Viza, harus bolak-balik menemanimu saat mati lampu," ucapnya tenang. Akan tetapi alasan yang dikemukakan itu membuatku tercengang. "Maaf Pak, jika saya selama ini telah merepotkan. Saya tidak pernah meminta Pak Dava untuk menemani saya. Mulai saat ini saya akan menyediakan lampu emergensi di kamar saya. Permisi," tegasku menggebu-gebu, jengkel sekali. "Kamu cerewet sekali ternyata," ujarnya sembari terkekeh pelan. Manis, namun hanya sesaat, karena aku segera berpaling dan melangkah untuk mengambil koper.
Sebelum kaki melangkah, tanganku ditariknya kuat, membuat tubuh terhempas hingga duduk di pangkuannya. Kurasakan seakan dunia berhenti berputar, membuat napas tak beraturan. Jantung berdegup seperti genderang perang. Sesaat tubuh yang bergejolak panas dingin ini ingin segera bangkit berdiri. Akan tetapi tangan kekarnya semakin mendekapku erat. Aku lelah. Biarkan seperti ini dulu. Ucapnya lirih dengan napas panas yang memburu melewati pipi kananku. Hati ini seakan dipanah olehnya, hingga jatuh dan menggelepar. Untuk pertama kalinya, Pak Dava menyebut diri aku. Apakah ini pertanda bahwa dia bermaksud untuk membuka hati kepadaku? Hari ini terhitung genap 10 hari setelah Pak Dava keluar dari rumah sakit. Aku mendapat telepon dari salah satu pihak rumah sakit memberitahukan bahwa hasil pemeriksaan CT scan dan MRI telah keluar. Pak Dava diharapkan datang melakukan konsultasi untuk penanganan lebih lanjut. Pak Dava bukanlah anak kecil yang suka diatur-atur. Dia keras kepala menghadapi penyakitnya ini. Meskipun hampir setiap pagi muntah karena mual, merasakan sakit kepala, dan badan panas hingga sempat kejang, tetapi dia kukuh menolak untuk periksa. Setelah menetralkan diri, aku memutuskan untuk membujuknya lagi. Bagaimanapun ini demi kebaikannya. Ku ketuk pintu yang sedikit terbuka dengan penuh ragu. Sampai saat ini, aku belum leluasa memasuki kamar yang telah diisi olehnya. Ada apa? Tanyanya datar sembari memfokuskan netra pada buku yang dia baca. Saya telah dihubungi pihak rumah sakit. Pak Dava diminta konsultasi lagi. Hasil CT scan dan MRI-nya waktu di rumah sakit itu sudah keluar. Ucapku sembari menahan napas setelah memasuki kamar dan mengambil jarak dekat ke arahnya. Lebih tepatnya, ini adalah kamarku. Entah apa yang merasukinya. Setelah penolakanku kala itu, lelaki dingin itu memilih tidur di kamar ini. Alasan yang dilontarkannya begitu tidak masuk akal. Supaya aku tidak pingsan lagi kalau suatu saat terjadi mati lampu. Padahal sampai saat ini pun listrik tidak pernah kembali padam. Saya tidak akan ke sana, Fiza. Jawabnya santai sembari fokus membaca buku di atas pangkuan. Sesekali tangan itu terulur untuk membenarkan letak kacamata yang bertengger di hidung mancungnya. Bapak jangan bilang seperti itu. Apa Bapak tidak kasihan dengan mama Bapak? Tanyaku sedikit menahan kesal. Terdengar helaan napasnya. Lelaki berkaus abu-abu itu kini melepaskan kacamata, lalu menutup buku yang dia baca. Buat apa saya menyanyikan uang untuk mengakhiri hidup saya di meja operasi? Ucapnya menatapku. Belum tentu juga Bapak harus dioperasi. Lebih baik dengarkan dulu penjelasan dokter. Ucapku pelan sembari menahan geram. Ya Allah, kenapa makhlukmu yang satu ini selalu berbuat sesuka hati? Baiklah, tetapi saya tidak mau jika harus melakukan operasi. Di ruangan dokter neurologi atau merupakan dokter khusus yang mendiagnosis dan mengobati penyakit yang berkaitan dengan kelainan syaraf, aku bersama Pak Dava mendengar penjelasan dokter muda itu. Sembari menunjukkan gambar hasil dari CT scan dan MRI,
Dokter menjelaskan kondisi otak Pak Dava yang ditumbuhi jaringan tidak normal tersebut. Berdasarkan analisa, bahwa tumor yang tumbuh di otak Pak Dava adalah berjenis ganglioglioma, tergolong masuk dalam stadium 2, dan masih dapat disembuhkan dengan operasi atau dikombinasikan dengan terapi radiasi. Kabar baiknya, ukurannya masih 3,5 cm sehingga bisa disembuhkan tanpa harus melakukan operasi bedah. Seiring perkembangan teknologi, tumor otak yang belum mencapai ukuran besar bisa disembuhkan dengan teknologi gamma knife berbasis sinar radiasi. Pak Dava mendengar penjelasan dokter dengan seksama tanpa menyela sedikit pun. Dari sini timbul sedikit kekaguman. Lelaki dingin ini ternyata mampu bersikap menghargai pembicaraan orang lain. Jadi, misalkan pagi melakukan bedah radiasi, setelah itu Bapak bisa langsung pulang ke rumah tanpa harus dirawat di rumah sakit. Operasi ini lebih minim resiko, tepat sasaran karena sinar gamma ini langsung berpusat pada tumor. Pasca pemulihannya pun cepat. Operasi ini juga akan dilakukan dalam keadaan sadar. Hanya butuh waktu 30-60 menit penyinaran. Kalau Bapak Dava sepakat dengan melangsungkan bedah dengan metode ini, saya akan menjadwalkan operasi sinar kepada Bapak. Ucap dokter berkemeja putih itu menutup penjelasannya. Penjelasan dokter yang panjang lebar itu membuatku sedikit lega. Secercah harapan muncul. Ketakutan-ketakutanku mengenai operasi pembedahan yang harus membuka tulang tengkorak Pak Dava seketika sirna. Di luar kendali, saking merasa bahagia, jemari ini menggenggam erat jemarinya. Namun setelah menyadari adanya tatapan netra yang menyiratkan tanda tanya, kulepaskan tangan secepat kilat. Merutuki diri, bisa-bisanya bersikap memalukan seperti ini. Insya Allah akan saya kabari segera, Dok. Saya ingin mempertimbangkannya terlebih dahulu. Jawaban Pak Dava seketika membuatku tercengang, hingga bahagiaku perlahan meredup. Apalagi yang mau dipertimbangkan? Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa tekan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.